والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب قال الإمام عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين واستعين على حسن التدبر وتفهم لمعاني القرآن بحسن الترتيل. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan yang telah lalu kita mengkaji tentang keutamaan tadabbur Quran, yaitu memahami, menghayati isi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Tadabbur itu menghayati, memahami apa yang kita baca. Untuk mendapatkan itu, tadabbur, yang mana itu adalah termasuk dari keutamaan kita membaca Al-Quran, adalah bihusnit tartil, dengan membacanya pelan-pelan, tartil. Tartil itu warattilil Qur'ana tartila, membaca tidak keburu-buru. Enggak harus lama kayak tilawatil Quran, enggak. Itu bukan tartil, itu kayak contohnya saya baca Quran seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wannashitati nashta wassabihati sabha. Itu aja sudah tartil. Jadi bukan terus bacanya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, kahatam-hatam ngono. Enggak, ya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Itu sudah tartil. Untuk mendapatkan tadabbur, bacanya dengan tartil. Enggak mungkin kita bisa tadabbur kalau bacanya kecepatan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla. Enggak mungkin. Nggih. Memahami setiap ayat enggak mungkin dengan cepat. Makanya kadang-kadang ada orang yang khatam Quran, khataman sehari itu mulai pagi sampai sore, aku macane compopet. Mungkin hanya ingin pada pahala Quran, bacaan, tapi tidak sampai pada tadabbur tadi ini. Jadi untuk bisa meraih tadabbur Quran, langkah diantaranya adalah membaca Qurannya dengan tartil. Wa ta'anni fi halati tilawatihi, dan ta'anni itu pelan-pelan, gak kesusu. Jangan keburu-buru kalau baca. Wa mujanabatil ajalah wal hadhramah, dan menjauhkan keburu-buru. Ajalah iki keburu-buru. Masuk ke susu nek maca. Sing enak, ya. Cepet asal tartil. Tapi jangan cepet yang terlalu tadi seperti yang saya beri contohnya. Sebagaimana Nabi SAW melarang kita membaca Al-Quran dengan hadh wa hadhramah. Apa hadh dan hadhramah? Yaitu ibarat keburu-buru dalam membaca Al-Quran. Hadh dan hadhramah yang disabdakan Nabi SAW adalah tarkit tartil, enggak tartil. Jadi keburu-buru.
Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita al-hadzi wal hadramah. Al-hadramah, hadz wal hadramah itu ibarat atau artinya adalah kesusu, keburu-buru. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, yaitu apa ya? Kalau bahasa Arab lainnya habba-habba. Apa? Bacalah ayat Qur'an itu dengan tartil. Apa ya? Tartil itu apa bahasa Indonesia ini? Sing tepat. Oh, jangan keburu-buru lah kedawan. Ini alon-alon. Alon-alon bukan. Ya. Tidak keburu-buru, wis iku mau. Ya. Sekolah ono bausane dhewe wis. Nggih. Walamma wasafat Ummu Salamah wa ghairuha minas sahabah radhiyallahu anhum qira'at Rasulillah. Ya. Ummu Salamah istri Rasulullah dan beberapa sahabat yang lainnya ketika mensifatkan bacaan Rasulullah ketika membaca Al-Qur'an, ditanya Rasulullah dulu kalau baca Quran gimana, ya. Maka wasofu qira'atan murattalatan mufassaratan harfan. Nabi itu dulu kalau membaca Al-Qur'an membacanya tartil dan huruf demi huruf itu jelas. Huruf demi huruf itu jelas. Ya. Jadi nggak ada yang kecampur-campur, kelebon satu dengan yang lainnya saking kesusu-susunya itu sampai akhirnya huruf ini masuk ke huruf ini, enggak. Rapi bacaannya Nabi. Wa qad qala alaihi salatu wasalam yuqalu liqari'il Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattal fid dunya fa inna manzilatak inda akhir ayatin takra'uha. Kata Nabi SAW dikatakan bagi orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan kedudukanmu diangkat, dan kemudian bacalah dengan tartil, ya. Fa inna manzilatak inda akhir ayat takra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di surga tergantung dari ayat terakhir ayat yang kau baca. Ya. Maka itu membaca Quran itu bacaannya yang sempurna. Gak perlu banyak-banyak, satu lembar itu dibaca tartil lebih afdal daripada satu juz. Sebagian ulama mereka berkata adat darjil jannah bi adat ayatul Quran. Anak tangga di surga itu jumlahnya seperti jumlah huruf Al-Quran. Ayatnya 6.666 ayat, suratnya 114. Kalau hurufnya berapa? Ono kita fikir. Lupa saya. Berapa? Ya. Juta mungkin. Nah itu jumlah anak tangga surga itu sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an. Fatakunu manzilatan man yaqra fatakunu manzilatu man yaqra'ul Qur'an kullahu fi a'la darajatil jannah. Maka kedudukan orang yang membaca Al-Qur'an semuanya dia akan mendapatkan posisi di paling tinggi anak tangganya surga. Masya Allah. Intaha bimakna. Kultu, aku katakan, kata pengarang, yang dimaksud dengan orang yang kedudukannya tergantung dari berapa banyaknya ayat yang dibaca tersebut, kalau bacaannya muhsin litilawah, yang baik membacanya. Membaik itu bukan cuma sekedar fasihnya, pelan-pelannya itu, tartilnya.
Wal amil bima yaqra'uhu minal Qur'an dunal qari' mukhallitil ghafil. Dan orang yang juga selain baik bacaannya yang mengamalkan setiap ayat yang dia baca. Nah, ini sing repot rek. Ya, mengamalkan setiap ayat yang dia baca. Ini yang lebih sulit. Kan baca itu gampang rek. Baca itu mudah, yang sulit itu kan mengamalkannya. Ya, makanya kata beliau yang dimaksud jumlah ayat itu menentukan berapa derajat kita di surga itu kalau bacaannya tartil dan mengamalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap ayat Quran maupun hadis yang memuji kedudukan ulama atau qori Quran atau yang lainnya itu kalau mengamalkan ilmunya. Kan sampean pernah dengar ulama itu pewaris Nabi. Hiji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, orang yang punya ilmu derajatnya diangkat oleh Allah. Quran ayat. Kemudian fadlul alim alal jahil kafadli sair ashabi, keutamaan orang yang punya ilmu dengan tidak itu seperti yang namanya bulan atau matahari dibanding semua bintang-bintang yang kecil. Keutamaan para ulama itu banyak, tapi katanya ulama, katanya Imam Haddad, itu yang dipuji ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi yang nggak ngamalkin ilmunya wis dalil-dalil iku ojo diwaca percuma. Kudu kayak kono. Korek Quran ini keutamanya banyak loh. Membaca Quran ini, waduh, istimewa. Kalian telah baca kemarin keutamaan orang yang baca Quran, tapi dengan syarat bacanya tartil dan mengamalkannya. Kalau kita cuma baca Quran pinter tidak mengamalkan, banyak hadirin ancaman. Bahkan ada ayat, ada hadis yang menyebutkan rubba taliyil Quran yatlu wal Quran yal'anuh. Ada orang nggak sedikit yang dia baca Quran tapi Quran melaknat yang membaca. Ya. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, tidaklah seorang yang ahli membaca Quran kemudian dia itu menjual Quran demi utusan dunia, maka Quran ini yang ada di perut setiap kali dibaca ayat Quran tadi itu kembali mengatakan kamu bohong, kadzabat, bohong. Kamu suruh orang gini, kamu enggak gini, kamu suruh orang gini, kamu enggak gini, kamu larang orang, kamu lakukan. Ini Quran itu nurnya di perut mengatakan pembohong, mencaci orang yang membacanya. Maka itu setiap keutamaan mesti disebut di sini bagi orang yang mengamalkannya. Dallat ala dzalikal ahadits as-sahihah al-waridah fi igabil qari' alladzi la ya'mal bil Qur'an wa in kana yaqra'u kama unzila dhahir. Bahkan ada beberapa ayat atau hadis, ya, beberapa dalil hadis-hadis yang sahih bahwa orang yang ahli membaca Quran akan disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena dia hanya pandai membaca tapi tidak mengamalkannya, walaupun bacaan Qur'annya sesegar, sebaik pertama kali diturunkan. Bayangno. Nabi itu ketika mendengar Abdullah bin Mas'ud, suaranya enak hadirin. Suaranya kalau ngaji itu enak. Sampai beliau mengatakan kalau kau mau tahu seperti apa Quran itu pertama kali diturunkan, dengarkan bacaannya bin Mas'ud ini. Saking enak ini moco. Yes, gini mudune Quran kayak gini, seger gitu loh, ya kayak baru fresh gitu. Walaupun bacaannya fresh, walaupun bacaannya seperti diturunkan, tapi kalau nggak diamalkan percuma. Wa adadu ayatul Qur'anil Karim akthar min 6,000.
dan jumlah ayat-ayat Quran 6666. Maka jumlah anak tangga di surga berjumlah ayat tersebut. Ya. Wifqa ma dzakarahul alim alladzi naqalnahu qaulahu ghariban, sebagaimana disebutkan oleh ulama tadi itu. Kemudian yang kedua, dan daripada sunnahnya membaca Al-Quran adalah tahsinus saut bil Qur'an. Membaca Quran itu dengan nada yang indah. Ya, nada yang indah. Sebagaimana Rasul mengatakan zayyinu Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Quran dengan indahnya suaramu. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya, kata Rasul, bukan golonganku orang yang tidak melakukan Quran dengan suara yang indah. Termasuk sunnah membaca Quran dengan suara yang indah. Ya. Ada binatang itu yang kalau kita perdengarkan suara indah, dia akan mendengarkan. Tapi nggak semua binatang, diantaranya onta. Ya. Sampai dalam riwayat hadis itu disebutkan ada sahabat yang baca Qur'annya enak, ontanya berhenti dengerin. Ya, ceritanya panjang. Wa huwa mu'in ala huduril qalb wa khusyu'i wa huzni. Nah, yang kalau Quran dibaca dengan suara yang enak ini membantu orang untuk memahaminya secara khusyuk. Nek bocone enak iki kayak di Masjidil Haram ini kan imam-imamnya pilihan arek. Imam Masjidil Haram itu, apalagi yang Sudes itu, saya pernah dilewatkan rumahnya kayak istana. Nih, diberi gaji oleh pemerintah Saudi setiap bulan 1 cek kosong, kok ngono le sakarepe. Aku mbok gaji ngono, enak suara korek. Gak enak tak operasi mbak aku. Nih. Jadi diberi cek kosong, kok ngono le sakarepe. Mau minta 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar harap gajinya sama pemerintah Saudi. Itu belum yang makanya pilihan kalau sudah bisa masuk ke Masjidil Haram itu pasti suaranya enak, tajwidnya ini sudah pilihan betul. Dulu orang Indonesia ada yang jadi imam sebelum pemerintah Saudi yang megang, masih zamannya Syarif Hussein. Orang Indonesia, turunan Indonesia ini ada yang jadi imam di sana. Kemudian ketika enak suara itu kan buat orang di Masjidil Haram lah kerasan. Pokoknya syaratnya siji, sing penting suaranya enak, yang kedua mikrofonnya enak. Oke. Jadi kalau mikrofonnya yang di Masjidil Haram itu mikrofonnya emas. Ya gini ya Mas Bram. Bram. Nih. Mikrofonnya nih Mas. Ininya langsung pesen toa dari Jerman asli. Makanya nyes suaranya Masjidil Haram nyes. Enak. Lah itu sholat di Masjidil Haram itu ya mungkin bukan cuman karena di situ ada kuburan Rasulullah, di situ ada Ka'bah. Selain itu memang enak hadirin. Dengan sound yang bagus dan kemudian suara yang enak bikin khusyuk, maka disebutkan mu'inun ala huduril qalb, sangat membantu untuk hadirnya hati dan khusyuk. Ya. Wa ba'ithun ala husnul istima' wal izgha' ilal Qur'an. Suara yang enak itu membuat kita itu mendapat satu magnet yang menarik untuk kita itu mendengarkan dengan serius. Gitu. Ada dulu Habib namanya Habib Ahmad bin Hasan Latos. Beliau buta, suaranya kalau ngaji Quran subhanallah sampai disebut mizmar min mazamir Daud.
Orang itu kalau suaranya enak, Abdullah bin Mas'ud itu kan disebut Rasulullah ini suaranya kayak serulingnya Nabi Dawud. Ya. Habib Ahmad bin Hasan itu suaranya enak, saking enaknya orang itu kalau sholat di belakang beliau, dengarkan beliau baca Fatihah, dengarkan baca surat, sampai ketika surat selesai baru ingat belum baca Fatihah. Saking senengnya dengar suaranya Habib Ahmad itu. Ya. Jadi seperti itu. Tapi jangan takaluf. Takaluf itu apa? Maksa diri. Baca Quran dengan apa namanya nada yang akhirnya kayak orang nyanyi gitu loh. Itu apa namanya? Makanya ada caranya. Bacaan Quran itu semuanya ada ilmunya. Wa qad qala Rasulullah hassinul Quran bi aswatikum. Indahkan Al-Quran dengan suara kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Orang yang enggak memperindah dalam membaca Al-Quran bukan golongan kami. Qala sallallahu alaihi wasallam fi ma'radhi tsana ala Abi Musa al-Asy'ari. Ini sahabat Abi Musa al-Asy'ari dipuji oleh Rasulullah. Beliau ketika mendengarkan dia membaca Al-Quran, laqad utiya mizmaran min mazamir ali Dawud. Ini Abu Musa al-Asy'ari orang Yaman ini, suaranya seperti diberi oleh Allah seruling dari seruling keluarga Dawud. Ya. Walakin yang bagi yang kita ala wajin yaliku bi ta'zimil Quran. Tapi seenak-enak suaramu harus membacanya dengan nada yang pantas untuk kemuliaan Quran. Makanya ulama mengharamkan kita membaca Quran dengan langgam-langgam yang membuat orang yang membacanya tadi itu nggak khusyuk. Kayak ada yang pernah dibaca dengan langgam Jawa. Ya. Walaupun ulama beda pendapat, tapi mengapa kita mesti resiko untuk hal itu? Ya. Banyak yang mengharamkan itu dengan langgam Jawa ataupun dengan langgam Barat juga nggak boleh. Ya sudah, ini yang seperti diturunkan, diajarkan seperti ini ya wes ini. Walaupun memang ada nanti orang-orang Sudan kalau baca itu ada cengkok-cengkoknya Sudan. Ya, tapi aslinya masih cuma hanya cengkoknya Sudan. Kemudian ini. Makanya kalau ngaji Quran itu sebelumnya jangan dengar lagu-lagu yang aneh-aneh. Saya masih ingat zaman handphone Nokia Ben. Itu ada jamaah itu yang nada deringnya itu lagu Jawa. Bukan lagu Jawa. Ding 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 ding. Lagu apa? Sunda. Ding 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 ding. Nah, ngono. Imam iki wis ngomong, patenono handphone. Gak dipateni. Imam baca Al-Qur'an, baca surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Muni. Ding 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 ding. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Bubar wis. Lah gara-gara ya makmum koyo ngene iki. Nggih. Bingung kena musik tadi imamnya melok wis. Nggih. Makanya hati-hati. Sampai di Masjidil Haram itu saya pernah ada imam, biasanya kan imam gini ya, setahun luruskan, rapatkan softnya, sunnah kan.
Itu sampai di Masjidil Haram, saking banyaknya handphone bunyi, sampai istau wa aqfilu jawalakum, matikan apa handphone kalian, saking ya kebangetannya. Saya lihat orang itu kan mesti dimatiin, kalau sholat itu dimatiin mana enggak suaranya, nanti setelah itu dinyalakan. Iki gak tengah-tengah sembahyang, ono wong India sembahyang muni oh soalnya enggak cepet. Si aku sih sembahyang, bosone ngono. Si aku sih sembahyang, mari kita telepon maneh. Ya opo iki kira? Malaikat bingung lho wong iku. Nggih. Jadi harus hening. Anak-anak dijaga. Anak-anak ke masjid boleh apa enggak? Boleh, tapi mbek bapake. Yang kadang-kadang anak-anak dibawa ke sholat Jumat terus disuruh di atas. Imam khutbah wara-arek dicoba jebor jerit. Enggak bener. Ya. Anak diajak ke masjid tapi dijogo mbek bapake, menengoli. Turu gak apa-apa. Tapi jok rame di masjid. Ya. Kemudian wa bihaitsu la yusyabih bil ghana. Dan jangan sekali-kali membaca Quran dengan nada nyanyian. Makanya dulu Roma Irama itu kan banyak mengundang kontroversi ketika nyanyi lagune apa itu? Wal Asri kalau nggak salah. Ada lagunya Wal Asri ya. Qul huwallahu ahad. Iya. Ayat la ilaha illallah bukan ayat Quran. Ini ayat Quran ini. Qul huwallahu ahad. Jadi lagunya, di tengah lagunya ada Qul huwallahu ahad. Itu ulama banyak yang marah itu. Ya. Karena tidak boleh menyanyikan ayat Quran, itu nggak boleh. Nyanyi yang nggak pantas gitu itu nggak diperkenankan, apalagi dengan musik. Ya, dikecam banyak ulama dia. Nih. Kalau judi nggak apa-apa, judi ya nggak apa-apa. Tapi kalau ayat Quran nggak boleh. Memasukkan ayat Quran dalam lagu itu nggak boleh. Lagu Arab itu banyak, tapi nggak ada yang di dalamnya ada ayat Quran. Bisa marah orang-orang. Wa insyadul ash'ar bil alhan kama yaf'al dzalika ba'dul aghbiya. Kemudian jangan sampai juga membaca Quran dengan nada seperti syair-syair, seperti membaca syair-syair daerah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ya. Jadi ini maksudnya kan gini ya, kon dadi muslim gak apa-apa tapi tidak dadi wong Arab. Ya, kan gitu ah. Itu kan kalau nggak salah ungkapannya Pak Soekarno. Kamu jadi muslim nggak apa-apa asal jangan jadi orang Arab. Maksudnya budaya tetap dijaga, betul. Gini loh, kalimat orang Arab itu dibagi dua. Arab itu ada yang budaya, ada yang dilakukan orang Arab itu ada yang budaya dan ada yang agama. Kalau yang budaya Arab nggak harus kita ikuti, buat apa? Tapi kadang yang dilakukan orang Arab itu bukan sekedar budaya, tapi itu syariat. Hingga akhirnya kita tahu nggak orang Arab itu melakukan budaya atau syariat itu kita bisa memilah atau tidak? Contoh imamah ini serban ini. Serban ini jari ini budaya, bukan sunnah. Sampai keluar pernyataan seperti ini.
Islam itu bukan serban. Kan Abu Lahab ya serbanan. Yang membedakan Rasulullah dengan Abu Lahab itu akhlaknya, bukan bajunya. Kalau bajunya Nabi Muhammad sama Abu Lahab sama. Iki lek dirungokno omongan kayak bener ya. Wong iku sing ngomong ibuke sapa? Kalau ibunya dia, saya serupakan dengan pelacur, kira-kira layak enggak? Ibumu motone mirip ambek balon deh ngene alun-alun. Kon ngamuk po Kak. Tapi bedone ibumu mbek pelacur iki bedone ibumu muslim sejati, lek iki bajingan. Tapi saya serupakan pelacur dengan ibumu, kon ngamuk enggak? Terus Anda, Mas, sing ngomong itu, Anda serupakan Rasulullah dengan Abu Lahab yang lebih hina dari pelacur. Dilaknat di Quran, pelacur ini gak dilaknat di Quran. Dan Anda harus mencintai Nabi lebih daripada ibu loh. Iku sing ngomong kayak ngono iku rek, gak ono akhlak, gak ono adab, tidak ada sopan santunnya sama Rasulullah. Loro hatiku. Ini omongan ada loh. Sing ngomong kiai loh, ulama. Berani ngomong kayak gitu. Nabi Muhammad sama Abu Lahab bajunya sama. Kon Abu Lahab sampai Kanjeng Nabi kok mbok. Gimana saya nggak paham ini. Di mata Anda siapa Nabi? Coba saya ngomong kayak tadi dulu, ibumu ambek pelacur iki klambine padha lho. Sing bedakno pelacur gak salat ngedol awake, ibumu enggak. Kon tak ngono ngamuk enggak sih? Ngamuk ibumu ambek Kanjeng Nabi, mana yang lebih kau dahulukan untuk dicintai? Dan pelacur ini dengan Abu Lahab mana yang lebih hina? Jadi ngapunten, ini tasbih namanya, penyerupaan yang sangat konyol, kurang ajar. Ya, kurang ajar. Satu, kamu nggak mau pakai imamah, monggo, gak usah digawe gak apa-apa, gak patheken. Ya. Tapi apakah imamah ini budaya atau sunnah? Kalau ini budaya, tidak ada anjuran melalui hadis-hadis. Farqu bainana wa bainal musyrikin al-amaim fauqal qalanis. Keutamaan orang pembeda antara kita dengan orang-orang musyrikin Yahudi Nasrani itu adalah imamah. Kita pakai imamah, dia tidak pakai imamah. Kita harus beda. Termasuk ini adalah pembeda antara kita dengan orang-orang musyrikin. Hadis-hadis tentang imamah itu banyak. Dari mana budaya? Dari mana budaya? Kalau baju, kita pakai baju, kemudian baju terserah, yang penting nutup aurat. Baju mau gamis, mau apa, yang penting itu baju lah. Baju itu budaya, nanti modelnya budaya, yang penting nutup aurat. Tapi kalau imamah ini ada hadis-hadisnya, makanya saya juga bingung. Banyak ulama akhir-akhir ini meninggalkan yang namanya imamah dengan dalil bahwa yang penting itu bukan casingnya, isinya dan lain-lain. Dari 1300 tahun yang lalu, dari 1400 sampai 1300, ini ulama-ulama kita, Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Saya mau tanya, Muhammadiyah itu penggagasnya siapa? Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad, nggak imamah boga. Loh, semua itu tergantung zaman. Jadi mulai Rasulullah sampai 1300 tahun yang lalu, 1300 tahun, 13 abad sampai Ahmad Dahlan, pemahaman semuanya itu dipakai.
Kenapa setelahnya Ahmad Dahlan kok ulama dari Muhammadiyah nggak ada yang serbanan? Berarti sing 100 tahun iki luwih ngerti, luwih pinter timbang sing 1300 tahun iki. Itu Muhammadiyah. NU pendirinya siapa? Hasyim Asy'ari fotonya nggih serban apa Kak? Loh, kok iso saiki wong kok ninggalno serban? Ketuane mana? Mestinya ketuane pendiri yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama oleh Mbah Hasyim itu pakai imamah, ya teruskan pakai imamah. Apa dalilnya sampean sekarang? Coba kayak ono dalil lah, aku kepingin roh. Ojo ngomong kayak ngono. Jawabanmu ojo kayak ngono. Yang membedakan itu yang penting itu akhlak. Aku ngerti. Akhlak itu nomor 1. Tapi saya mau tanya, kemana sunnah Nabi Muhammad imamah yang nggak pernah ditinggal dari sejak Nabi sampai pendiri NU, pendiri Muhammadiyah? Terus kok sekarang ini luwih pinter kabeh? Ono asing luwih pinter teko Mbah Hasyim Asy'ari wong NU. Ono asing luwih pinter teko Ahmad Dahlan, enggak ada. Terus kenapa yang enggak lebih pinter ini kok justru merubah ini semuanya? Malah dasian kabeh saiki. Mbah Hasyim dasian. Kayak Haji Ahmad Dahlan dasian. Kemana sunnah ini hadirin? Kemana sunnah ini? Jangan berdalilkan ini budaya. Iki lho bahaya. Yang saya khawatirkan antara budaya dengan syariat ini nanti rancu. Didik oh itu budaya. Oh jenggot itu budaya. Iki budaya. Akhirnya kita umat Islam tidak punya jati diri. Ya, seperti itu. Gamis itu sunnah. Kita pakai gamis sunnah. Jangan terus wong gawe gamis boyolekno. Nggih daster ya. Kon ngomong ngono ngilokno Kanjeng Nabi. Kon ojo guyon lho. Anda lihat laki-laki pakai gamis, terus Anda bilang lanang dasteran. Kalau Anda menghina seperti itu, gamis itu baju yang pernah dipakai Nabi, Anda bisa murtad. Hati-hati lho guyon-guyon kayak ngono. Segala yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW itu sunnah. Boleh kita lakukan, boleh tidak. Tapi kalau menghina, kayak gitu. Makanya saya lagi memahami ada apa ini. Kita ini kok apa? Sebagian orang itu takut Arabisasi. Arabisasi itu takut Islam kita itu Islam Arab, bukan Islam apa? Bukan Islam Nusantara. Aku terus terang lho kok nyebut Nusantara iku rada anu, sebabe ana pabrik miras ning ngene Batu jenenge Nusantara. Ya, maksud Islam Nusantara. Nusantara itu toko miras terkenal di Batu. Ya. Apa sih maksudnya ini? Arabisasi ditakutkan, tapi westernisasi, baratnyasasi itu nggak dimaksud. Ya, kok lebih takut di situ? Oke lah, westernisasi jangan, Arabisasi jangan. Arabisasi yang jangan, yang gimananya. Maksud Pak, mini padahal ya yang ditakutkan mereka itu bukan Arabisasinya, pemahaman radikalnya itu. Ya, itu pemahaman radikal itu musuh kita semua. Kalau kita ini Islamnya kita ini Nusantara, bukan Islam Arab. Terus teko endi kon kenal Islam nih? Wong Wali Songo sing teko rene Arab kabeh. Ono wong Cina nih ya Wali Songo. Kok nggak mau Islam Arab terus Islam mana? Anda ini cuma karena nggak senang dengan satu negara hingga akhirnya Anda mengatakan saya bukan yang itu, kena kabeh. Hampir semua sekarang belajar di Yaman, di Hadramut. Pemahaman kita dalam agama plek sudah sama ulama Hadramut, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syafi'i, Asy'ari. Ya, maka daripada itu saya sampaikan lagi yang berkaitan dengan Arab tadi itu, khususnya masalah membaca Al-Quran dengan langgam Jawa dan lain-lain.
apabila tadi itu persis syair-syair jahiliyah atau persis lagu-lagu, maka diharamkan oleh ulama karena merendahkan kebesaran dan keagungan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.